Background tadi ini Kak. Tahu itu. Nanti kirimkan ke dulu link sertif yang ini kan, Pak. Ya, Oh, apa ini? Oh, 4.000. selamat pagi. Selamat pagi, kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang baru join untuk mengganti namanya dengan format nama Bapak Ibu underscore nama UMKM Bapak Ibu. Sekali lagi kami himbau untuk Bapak Ibu yang telah join untuk merenam namanya dengan format nama Bapak Ibu underscore nama UMKM Bapak Ibu. Terima kasih.
Bapak Ibu. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Iya, terdengar. Iya Oke, terdengar. kami ucapkan selamat bergabung untuk Bapak Ibu yang telah bergabung pada pelatihan hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Fatia selaku MC yang akan menemani pelatihan pada sesi kali ini. Nah, sebelumnya kami himbau untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan dokumentasi, boleh follow akun Instagram Rumah BUMN. Jadi Rumah BUMN memiliki 3 akun Instagram aktif. Ya, jadi yang pertama ada Rumah BUMN_Makassar, yang kedua ada Rumah BUMN Internship RB Makassar, dan yang ketiga ada Event RB Makassar, dan kita juga aktif di TikTok Bapak Ibu, yaitu Rumah BUMN Makassar. Jadi kalau misal ada dokumentasi pada hari ini, boleh di-tag akun Instagram atau akun TikTok Rumah BUMN Makassar. Oke, sebelum kita mulai, karena pemateri hebat kita pada hari ini sudah berada di tengah-tengah kita, sebelumnya izinkan saya bacakan dulu atau kita kenalan dikit dengan pemateri kita pada hari ini. Jadi, pemateri kita pada hari ini yaitu Kak Yesi Angelin. Jadi, Kak Yesi ini adalah internship internship Rumah BUMN Makassar. Adapun personal informasinya, email Kak Yesi yaitu yesiangeli012 @gmail.com. Adapun nomor WhatsApp beliau dan akun Instagram beliau. Adapun sertifikat dan keahlian beliau yaitu mampu bekerja sama tim, komunikasi efektif, adaptable dan fleksibel, Microsoft Office, administrasi dan pendataan, pelayanan dan public handling, dan beliau juga mempunyai keahlian di Canva atau editing. Kemudian adapun riwayat organisasi beliau yaitu yang pertama, Panitia Divisi Acara Inaugurasi Angkatan 22 Fakultas Psikologi UNM di tahun 2023. Beliau juga merupakan panitia divisi acara di UKM PSM UNM, rapat pleno dan musyawarah besar di tahun 2024. Beliau juga merupakan koordinator di Fakultas KMK UNM di tahun 2024. Beliau juga merupakan anggota bidang 2 KMK UNM Kaderisasi dan Minat Bakat di tahun 2025. Dan sekarang beliau front office di sebagai leader di Rumah BUMN Makassar. Adapun riwayat akademik, beliau aktif sebagai S1 Psikologi Universitas Negeri Makassar dari tahun 2022 hingga saat ini. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja saya serahkan kepada Kak Yesi. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Yesi Angelin. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan hari ini. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai strategi konten digital yang menarik dan meningkatkan penjualan. Jadi, ini bagaimana cara memanfaatkan media sosial seperti TikTok maupun Instagram untuk membantu meningkatkan penjualan usaha. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang berpikir kalau saya sudah jualan bertahun-tahun tanpa TikTok. Kenapa sekarang harus belajar media sosial? Nah, itu akan kita bahas hari ini. Oke, jadi tenang saja, saya tidak akan membahas hal-hal yang terlalu rumit. Kita akan belajar dengan cara yang sederhana dan bisa langsung diterapkan menggunakan HP yang kita punya sekarang. Nah,
Dalam beberapa kasus, saya sering menemukan UMKM yang produknya sebenarnya bagus. Rasanya juga enak kalau untuk produk makanan. Kualitasnya juga baik, tapi yang tahu itu cuman beberapa orang di sekitarnya atau di dekat-dekat tokonya saja. Nah, bukan karena produknya sebenarnya tidak bagus, tapi karena promosinya ataupun juga orang lain itu belum tahu ini produknya ada. Seperti itu. Oke, boleh di next. Oke, fakta saat ini di sini ada mayoritas konsumen mencari produk lewat media sosial seperti TikTok maupun Instagram. Kemudian konten viral dapat meningkatkan penjualan secara cepat. Ada juga video pendek lebih menarik perhatian pelanggan. Maksudnya apa? Di sini itu dulu kalau misalnya kita mau cari sesuatu seperti misalnya penjual bakso yang enak itu di mana? Biasa kita tanya ke teman atau tetangga. Sekarang juga masih seperti itu, cuman lebih efisien. Sekarang kita cari lewat aplikasi TikTok ataupun Instagram. Di mana sih bakso yang enak di Makassar? Seperti itu. Nah, setelah kita cari, biasanya kita lihat konten-kontennya. Ini baksonya seperti apa. Terus kita juga lihat reviewnya. Ini baksonya itu enak atau tidak. Seperti itu ya. Kalau misalnya nih, Bapak Ibu mau membeli makanan baru atau produk-produk baru, kemungkinan besar itu kita carikan di media sosial, kayak barangnya ini aslinya seperti apa, reviewnya juga dari orang-orang, kita lihat apakah bagus di dunia nyata setelah datang barangnya atau cuman di foto saja. Kita lihat testimoni dari pelanggannya atau pembelinya. Dan biasanya itu kalau di media sosial, di TikTok atau Instagram, kita scroll-scroll saja, sebenarnya kita tidak berniat untuk membeli, tapi karena banyak yang sering lewat video-videonya, promosinya, jadi kita lebih tertarik jadi membeli itu barangnya karena lihat dari video tersebut. Contohnya, ada penjual dessert box ya, itu seperti eh, dia bahasanya tuh kue bolu tapi dia dalam diadaptasi ke masa sekarang dengan rasanya, bentuknya supaya lebih tertarik. Nah, awalnya ini dessert box dia hanya menerima pembeli atau pesanan dari tetangga sekitar rumahnya. Tapi setelah rutin upload video, misalnya video proses pembuatan dan juga pelanggan-pelanggan yang membeli selama beberapa minggu, videonya mulai ditonton banyak orang dan juga pesanannya bisa datang dari luar daerah, bahkan jangkauannya lebih luas lagi, bukan hanya sekedar dari tetangga-tetangga. Jadi itu kalau misalnya di offline kita punya toko, kita menentukan ramai atau tidaknya pembeli. Sekarang di media sosial juga kita punya toko online dan bahkan jangkauan pasarnya bisa lebih banyak. Maka dari itu kita akan membahas tentang strategi pemasaran di TikTok dan juga Instagram. Seperti itu. Boleh di next? Oke, jadi keuntungannya apa sih bagi UMKM? Di sini ada promosi gratis menjangkau lebih banyak pelanggan. Kemudian ada meningkatnya kepercayaan konsumen dan produk lebih mudah dikenal. Terus konten viral juga itu dapat meningkatkan penjualan secara cepat serta lebih menarik perhatian pelanggan. Nah, kalau zaman sekarang itu perhatiannya orang itu bisa lebih singkat. Jadi kalau misalnya kita buka aplikasi TikTok atau Instagram, kita bisa scroll atau lihat puluhan video dalam beberapa menit saja. Artinya kita harus bisa menarik perhatian orang dengan cepat. Kenapa video itu lebih efektif daripada foto? Karena dalam video kita bisa lihat bentuk produknya seperti apa, proses pembuatannya seperti apa, hasil akhir, bahkan suasana usaha dalam waktu singkat. Misalnya kita ambil contoh penjual bakso yang tadi ya di gambar sebelumnya, dia cuman ada penjual bakso nih ada dua. Yang pertama itu cuman upload foto baksonya. Terus yang penjual kedua, dia upload video bakso yang sedang disiram kuah panas misalnya atau lagi disambelin. Nah, biasanya orang akan lebih tertarik dengan
produk atau bakso yang upload video yang lagi disiram kuah itu. Lebih menggiur lah istilahnya. Kemudian boleh di next. Nah, ini ada contoh UMKM yang viral. Saya ambil contoh dari aplikasi TikTok, ada bakso tahu goreng. Nah, dia itu di videonya, dia upload video proses memasaknya. Walaupun cuma dagangannya kecil, gerobakan seperti itu, tapi karena dia upload di videonya di TikTok dengan proses memasaknya, terus juga dia ikuti tren TikTok, kemudian menggunakan sound viral dan juga sistem posting. Maksudnya apa? Kalau misalnya em, ada konten yang lagi viral, misal ada in my life itu sering sekali digunakan dan juga tidak membosankan lah karena sering orang mau pakai video ada in my life. Selain itu dia juga konsisten posting. Konsisten posting itu maksudnya uh, sehari upload satu video. Kemudian hari kedua juga, pokoknya dalam beberapa minggu itu dia rutin posting satu video karena algoritma media sosial itu lebih suka akun yang aktif. Jadi semakin sering kita posting, maka postingan kita juga akan lebih sering muncul di beranda orang. Seperti itu. Kemudian yang tadi itu promosinya kan lebih murah. Jadi tidak perlu juga kita pasang baliho yang kayak jutaan rupiah. Terus bisa membangun kepercayaan orang. Kalau misalnya pelanggan sering melihat konten kita, mereka akan lebih percaya. Kemudian ada produk lebih mudah dikenal. Kalau misalnya seperti tadi kita sering upload satu hari satu konten, semakin sering muncul, maka semakin sering juga orang ingat produk kita. Seperti tadi yang bakso, kayak dia orang lihat terus sering muncul, jadi orang ingat. Oh, ada bakso enak di sini. Saya lihat di TikTok seperti itu. Ada juga UMKM kayak misalnya UMKM keripik. Awalnya dia itu cuma jual di warung sekitar rumah, seperti UMKM yang kasus sebelumnya. Setelah aktif buat video packing, pesanan, dan juga testimoni pelanggan, produknya mulai dikenal lebih luas. Boleh di next? Oke, di sini ada jenis konten yang disukai orang. Ini ada 5 ya. Yang pertama ada behind the scene atau di belakang layar. Kenapa ini termasuk? Karena orang-orang sekarang itu tertarik lihat kenyataannya seperti apa. Dia mau lihat ini produk, bagaimana bisa jadi ini produknya. Jadi orang akan menyimak karena penasaran. Kemudian yang kedua ada before afternya. Kurang lebih alurnya sama, cuman ini jenis kontennya. Misalnya kita ada produk buket bunga. Kita video seperti contoh gambar ini, kita video sebelum dihias itu seperti apa, dan setelah dihias juga jadinya seperti apa. Kemudian yang ketiga ada testimoni pelanggan. Testimoni pelanggan ini seperti gambar yang di sebelah kiri ya. Kalau misalnya ada kegiatan atau misalnya kita ada kedatangan pelanggan, kita boleh minta testimoninya seperti apa, kita video bagaimana rasanya, review produk lah istilahnya. Jadi orang itu calon pembeli cenderung lebih percaya dengan pembeli lainnya daripada penjualnya. Kalau misalnya penjualnya yang bilang, ih rasanya enak, pasti itu sudah biasa lah karena kita yang jualan, kita mau produk kita supaya banyak yang beli. Tapi kalau yang review atau testimoni itu pembeli, maka calon pembeli akan cenderung lebih percaya seperti itu. Kemudian yang keempat ada video singkat dan cepat. Kenapa video singkat ini termasuk jenis konten yang disukai orang? Karena kalau misalnya durasi videonya itu lama, orang akan mudah bosan. Seperti yang saya katakan tadi itu perhatiannya orang itu sangat cepat. Jadi awal video itu sangat menentukan apakah orang tersebut akan menonton videonya sampai habis dan tertarik sama produknya atau tidak.
Kemudian ada konten tren. Seperti yang sempat disinggung, konten tren itu ada misalnya kita bisa buat day in my life, atau misalnya lagi tren nih video joget-joget yang tunjukin produknya sambil memperlihatkan ya seperti ini, atau konten tren lainnya gitu. Kemudian video singkatnya tadi itu kan tidak perlu terlalu lama. Sebenarnya itu video singkat dalam waktu 10 detik itu sudah cukup. Yang penting bagaimana isi pesan dalam video tersebut, bagaimana cara penyampaiannya, seperti itu. Tidak semua postingan itu harus menjual, karena orang datang ke media sosial itu mencari hiburan dan informasi, bukan cuma melihat iklan. Oke, boleh di next. Oh, tips penting. Oke. Nah, di sini tips penting, di sini yang pertama ada gunakan hook di 3 detik pertama. Yang kedua, pakai musik trending. Yang ketiga, tambahkan teks pada video. Gunakan pencahayaan terang dan juga upload di jam ramai. Contoh hook. Hook itu sebenarnya ada beberapa jenis. Misalnya ada visual hook, ada juga text hook, dan juga verbal hook. Dan yang dibahas pada kali ini itu verbal hook, atau bagaimana cara penyampaian kita di awal video supaya calon pembeli kita ini tertarik menonton videonya sampai habis. Nah, contohnya, ternyata jualan ini bisa laris cuman lewat TikTok. Jadi kayak kata-katanya itu menggantung sehingga yang nonton jadi penasaran kenapa sih jualannya ini bisa laris. Terus ada juga misalnya model HP aja bisa bikin UMKM makin dikenal. Nah, orang jadi penasaran, emangnya model HP bisa dikenal karena apa aja? Jadi orang nonton sampai habis. Jadi di awal kita bisa bikin orang penasaran sehingga dia nonton videonya sampai habis. Seperti itu. Selain itu ada contoh lain nih. Misalnya, ternyata banyak UMKM bukan karena produknya jelek. Itu biasa orang tanya, bertanya-tanya atau penasaran. Kalau bukan produknya jelek, lalu kenapa? Jadi orang akan nonton videonya sampai habis. Nah, di sini juga saya punya beberapa rumus kalau misalnya mau hook. Kayak yang pertama, kalau lakuin X, bakal Y. Misalnya, juga ada yang kedua, yang gak enak dari X, bukan cuma Y. Yang ketiga, percuma X, nggak akan Y. Yang keempat, kenapa orang makin X, makin Y. Yang kelima, kalau mau X, ngapain Y. Nah, misalnya kita jualan produknya itu tas ya, atau craft seperti itu, kerajinan tangan. Kita pakai contoh yang ketiga, rumus yang ketiga, yaitu percuma X, nggak akan Y. Kita bikin videonya kayak percuma tasnya bagus, tapi nggak dipakai buat jalan-jalan seperti itu. Terus bisa kita sampaikan, kalau kamu mau tas yang menarik, bisa beli di toko kami. Seperti itu. Jadi orang itu di awal video kita bisa buat kata-kata yang membuat pelanggan atau calon pembeli tertarik buat membeli produk kita. Seperti itu. Boleh di next? Oke. Selanjutnya ada tips foto dan video produk. Yang pertama, gunakan cahaya alami. Yang kedua, background bersih. Yang ketiga, ambil video close-up produk. Yang keempat, gunakan kamera HP. Dan yang kelima, rekam dari beberapa angle. Nah, misalnya kita mau foto produk dan produknya itu makanan. Nah, fotonya itu jangan diambil dari jauh. Karena biasa cenderung orang mau melihat seperti apa detail produk makanan yang ingin dia beli seperti itu atau yang lagi dijual. Kemudian backgroundnya bersih, jangan yang berantakan lah.
tidak harus bagus seperti bagaimana yang bersih banget. Yang penting di belakangnya itu bersih, jangan yang berantakan sekali. Pencahayaannya harus terang supaya fokusnya ini betul-betul ke produk, bukan hal-hal lain yang di belakang. Orang jadi salah fokus kalau backgroundnya itu berantakan di belakang seperti itu. Kemudian sebenarnya kalau kita mau ambil foto ataupun gambar produk, video maupun video tidak harus menggunakan HP yang um, kayak iPhone seperti itu, kamera Android juga bisa, tapi caranya adalah betul-betul di pencahayaan. Kita harus menyesuaikan menggunakan cahaya alami. Jangan sampai hasilnya jadi gelap seperti itu. Kalau misalnya kita ambil video nih, produknya, kita ambil dari beberapa angle. Kita ambil videonya dari depan, dari samping, dari kanan, maupun dari atas. Pokoknya semaksimal mungkin semua detail produknya itu bisa tersampaikan kepada calon pembeli supaya tahu, bilang, oh ini misalnya kerajinan tangan, oh ini di belakangnya seperti ini, depannya seperti ini. Jadi orang bisa lebih mengetahui detailnya seperti itu. Kemudian ada pun aplikasi gratis yang bisa dipakai seperti CapCut, Canva, dan VN Video Editor. Nah, di CapCut itu kan ada namanya template. Jadi tidak perlu juga berbayar dan kalau misalnya kita memang tidak bisa mengedit, tinggal masukkan saja video hasil rekaman kita atau foto hasil rekaman. Terus jadi kita pilih saja template apa yang kita mau pakai untuk produk kita. Seperti itu. Boleh di next? Oke. Selanjutnya cara membuat caption menarik. Biasanya kalau di media sosial kita mengupload cuman kayak keripik tersedia. Nah itu salah. Biasanya orang kayak, oh tersedia Ji. Terus nggak mau Ji tahu lebih lanjut ini keripiknya seperti apa. Nah kita bisa bantu tunjang videonya yang sudah menarik dengan caption yang menarik juga. Misalnya keripik renyah yang bikin susah berhenti ngemil. Atau contoh lain, lagi cari teman untuk ngopi. Keripik pisang kami dibuat dari pisang pilihan dengan rasa yang renyah dan manis yang pas. Yuk pesan sekarang. Nah, jadi itu rumusannya yang pertama, kita ketik atau tuliskan masalahnya apa atau yang dihadapi calon pembelinya apa. Kemudian setelah masalah, kita tambahkan solusinya apa. Kemudian setelah solusi, kita tambahkan ajakan untuk membeli produk kita. Misalnya seperti tadi, masalahnya dia lagi cari cemilan untuk teman ngopi. Terus kita kasih solusi, jadi kita bilang, jelaskan detail tentang produk kita. Keripik pisang kami dibuat dari pisang pilihan dengan rasa yang renyah dan manis yang pas. Setelah masalah, solusi, dan kemudian baru kita tambahkan kata-kata ajakan. Kayak, ayo pesan di toko kami sekarang, seperti itu. Selain itu ada juga contoh sambal. Produk sambal ya. Jadi seperti rumus yang tadi, masalah, solusi, dan ajakan. Bisa juga seperti pecinta pedas wajib coba. Sambal rumahan ini dibuat dari cabai pilihan dengan rasa pedas yang bikin ketagihan. Setelah itu baru tambahkan ajakan. Siap menemani makan siang Anda. Jadi orang penasaran kayak, emangnya sepedas apa sih sambal ini sampai bikin ketagihan? Seperti itu. Oke, selain itu di sini tips caption, gunakan bahasa yang santai, jangan yang terlalu kaku. Karena kan media sosial tadi ini untuk orang lebih santai dan juga informatif, tidak yang terlalu kaku. Kemudian tambahkan emoji seperti ini, jangan terlalu banyak emoji ya. Kemudian berikan ajakan membeli, seperti yang tadi ada pesan yang pertama ada masalah, solusi, kemudian ajakan. Kemudian bisa tambahkan hashtag yang relevan, 1, 2, oke. Tidak masalah. Oke. Boleh di next? Kemudian ada strategi posting untuk UMKM. Nah, seperti yang sempat saya singgung tadi itu,
bagusnya untuk konsisten posting. Konsisten posting itu sehari sekali dalam beberapa minggu ke depan supaya akunnya terdeteksi aktif. Jadi misalnya nih ada minimal 1 video per hari, konsisten upload dan postingnya di jam yang ramai. Nah, jam yang ramai itu biasanya di jam orang lagi istirahat atau lagi santai bermain media sosial. Misalnya jam makan siang dari jam 12 sampai jam 1 dan juga malam setelah aktivitas seharian. Biasanya itu mulai dari jam 6 malam sampai dengan jam 9 malam. Itu. Adapun juga ini ide konten mingguan, Bapak Ibu sekalian bisa upload di hari Senin, misalnya mau upload produk bestsellernya apa, misalnya kerajinan tangan tas ya. Kita produk bestsellernya itu model yang seperti ini. Kemudian di hari Selasa kita upload tentang behind the scene bagaimana proses pembuatannya ini. Kemudian di hari Rabu Bapak Ibu bisa posting tentang testimoni. Kita misalnya ada yang datang ke tokonya atau yang mau beli, kita tanya bagaimana produknya, apakah bagus, apa sudah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, seperti itu. Di hari Kamis kita bisa kasih tips, misalnya nih tips supaya tasnya bisa tahan lama. Edukasi lah istilahnya, konten edukasi di hari Kamis. Di hari Jumatnya kita bisa promosi. Misalnya kita video semua produknya ada apa aja yang lagi dijual, bisa sebutkan juga jumlah harganya atau kegunaannya, seperti itu. Intinya kita promosikan produk yang sedang dijual. Dan itu jadwal-jadwal posting itu bisa kita sesuaikan dari minggu pertama, kedua, ketiga bisa diacak. Yang penting sehari sekali dalam beberapa minggu ke depan. Nah, biasanya masalah terbesarnya UMKM itu semangat di awal, terus berhenti. Minggu pertama dia rajin upload story maupun konten di Instagram maupun di TikTok, tapi setelah minggu kedua dia malah hilang. Nah, itu sering sekali terjadi. Nah, lebih baik itu 1 video setiap hari dibanding 10 video sekaligus terus berhenti. Karena ya seperti itu algoritma lebih suka akun yang aktif dan semakin aktif, semakin sering juga akan muncul di beranda orang lain. Seperti itu. Boleh di next? Oke, di sini juga ada memanfaatkan WhatsApp bisnis. Fungsi penting, ada katalog produk, balasan otomatis, link pemesanan cepat, label pelanggan, itu ada di WhatsApp bisnis. Kenapa ini penting? Pelanggan lebih nyaman order lewat WhatsApp. Maksudnya apa? Kan kalau di Instagram itu, kita bisa jadikan akun kita sebagai akun bisnis. Kita upload produk di situ, buat video di situ. Nah, di situ ada untuk kita alihkan ke WhatsApp untuk pesanannya. Nah, di WhatsApp bisnis itu kita bisa buat katalog produknya. Di situ ada menu untuk menambahkan katalog produk. Kita bisa taruh foto-foto terbaik produknya, video-video terbaiknya. Nah, kita juga bisa cantumkan harganya. Jadi kalau misalnya orang yang lihat produknya di Instagram nih mau beli, terus kita alihkan ke WhatsApp, dia lihat lagi katalognya. Jadi yang mana yang mau saya beli ini, seperti itu. Lebih efisien sih. Ada gambarnya, ada harganya, dan bisa langsung kita klik dan juga konfirmasi ke adminnya dia mau beli apa. Seperti itu. Gitu juga dengan TikTok Shop. Kalau misalnya tidak mau ribet untuk dialihkan ke WhatsApp bisnis, sekarang TikTok itu ada namanya TikTok Shop yang bekerja sama dengan Tokopedia. Jadi ada yang namanya keranjang kuning. Kita bisa buka akun TikTok Shop-nya di situ untuk berjualan. Jadi orang langsung order dari TikTok Shop itu. Selanjutnya boleh di next. Oke. Kesalahan umum UMKM di media sosial. Yang pertama, jarang upload konten. Yang kedua, foto produk gelap. Yang ketiga, tidak balas komentar. Yang keempat, hanya posting jualan terus. Yang kelima, tidak mengikuti tren. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu, dia jarang upload konten kayak sehari dia upload terus hilang.
terus besoknya lagi diupload, jadi hilang-hilangan, tidak konsisten gitu. Terus yang kedua, foto produknya gelap. Bagusnya kalau memang mau kita jualan rumahan nih, kita di depan rumah, terus dari cahaya matahari memang supaya lebih terang. Kemudian supaya detail produknya terlihat jelas ya. Kemudian tidak membalas komentar. Setelah kita posting di Instagram maupun di TikTok, alangkah baiknya kita interaktif sama pelanggannya. Misalnya ada yang komen berapa harganya, tapi kita tidak mau menyebutkan di komentar. Kita bisa tetap balas komentarnya dengan menyampaikan boleh boleh dibalas DM ya Kak, atau misalnya di TikTok boleh cek DM seperti itu. Jadi tetap interaktif dengan komentar-komentar yang ada. Karena kalau misalnya kita tidak interaktif, biasa orang jadi kayak malas. Dia lihat postingannya. Nah, karena lihat orang lain komentarnya tidak dibalas, maka orang yang mau membeli juga jadi kayak mengurungkan niatnya karena tidak tahu ini tidak dibalas. Padahal dia juga mau tahu seperti itu. Kemudian ini ada hanya posting jualan terus. Nah, seperti yang tadi saya ada perlihatkan, kita bisa jadwal kontennya, ada review produk, ada juga suasana atau before afternya, behind the scene-nya. Jadi tidak hanya kayak promosikan jualannya. Orang juga mau lihat bagaimana sih di belakang layarnya, kenyataannya seperti apa. Jadi tidak membosankan. Karena kan seperti yang saya bilang tadi, TikTok maupun Instagram itu orang buka ketika waktu luang atau senggang untuk mencari hiburan maupun informasi yang tidak terlalu berat seperti itu. Nah, oke. Solusinya ini tadi buat jadwal konten, gunakan video pendek dan aktif berinteraksi dengan pelanggan. Kembali next. Langkah awal go digital. Langkah awal agar UMKM go digital. Yang pertama, mulai dari hal sederhana. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Jangan tunggu untuk sempurna. Biasanya orang bilang kayak, nanti deh punya kamera supaya fotonya bagus. Nanti punya toko besar baru buat. Nanti punya banyak followers baru upload. Padahal sebenarnya itu yang penting kita upload dulu. Karena kalau kita upload dulu, orang mungkin adalah setidaknya satu dua yang tahu, semakin banyak, sedikit demi sedikit menjadi gunung, menjadi bukit seperti itu. Kemudian yang kedua ada buat akun bisnis seperti WA bisnis tadi, terus ada TikTok Shop supaya mempermudah Bapak Ibu dalam mengelola produk-produknya di digital, yang TikTok maupun Instagram, bisa menggunakan WhatsApp bisnis juga. Kemudian yang ketiga, upload foto produk terbaik di akun bisnis tadi seperti WhatsApp bisnis, di TikTok Shop, di Instagram, pokoknya kita upload produk terbaiknya kita. Misalnya kita jualan kue tart atau kue ulang tahun nih, tidak harus juga yang bagaimana. Pokoknya kalau ada yang membeli, biasanya kan orang beda-beda desainnya yang dia minta ya. Nah, hasilnya kita bisa buat fotokan hasilnya seperti ini. Karena orang-orang misalnya mau membeli kue tart itu dia juga cari referensi kue seperti apa, desain seperti apa yang mau saya pesan. Jadi kalau misalnya kita sudah upload, dia lihat, oh toko ini pernah buat desain seperti ini. Saya juga mau buat desain seperti ini lagi di toko tersebut, mau pesan di toko tersebut. Jadi yang penting kita mulai dulu, tidak harus punya kamera, tidak harus punya toko besar, tidak harus juga punya banyak followers. Seperti itu. Kemudian posting secara konsisten, oke, sehari satu video ya. Kemudian gunakan video pendek, tidak harus yang panjang, 10 detik cukup untuk menarik perhatian calon pembeli atau pelanggan. Kemudian bangun komunikasi dengan pelanggan. Kalau misalnya kita masih startup nih, kita jualan kue tart tadi ya, setelah dia membeli, kita bisa tanyakan testimoninya. Setelah sampai barangnya, kita bisa chat, bagaimana kakak barangnya, apakah sesuai kuenya, rasanya seperti apa, seperti itu. Nah, dari situ biasa kan dibalas. Nah, itu chatnya bisa kita jadikan testimoni di story maupun di highlight supaya orang lihat, oh orang-orang
beli di sini katanya enak rasanya. Jadi mau coba juga, orang penasaran seenak apa rasanya. Seperti itu. Boleh di next. Kesimpulan. Oke, kesimpulan. Jadi media sosial ini memang sangat membantu UMKM untuk berkembang ya, karena selain promosinya gratis, juga jangkauannya memang lebih besar pasar jangkauannya. Tidak hanya di kota ini, bisa bahkan keluar kota karena bisnis online-nya itu. Kemudian konten video lebih mudah menarik perhatian. Apalagi yang tadi seperti saya katakan, di 3 detik awal kita pakaikan hook yang menarik yang membuat orang penasaran dengan produk kita dan mau membeli atau melihat produk kita. Kemudian yang ketiga, konsistensi lebih penting daripada perfeksionis. Jadi kita tetap konsisten upload kontennya sehari sekali, walaupun memang tidak banyak yang lihat, tapi dari situ nih semakin aktif, semakin banyak juga algoritmanya semakin banyak menarik orang lain, lebih banyak muncul di beranda orang lain lah seperti itu. Kemudian HP saja sudah cukup untuk mulai digital marketing seperti itu. Kita bisa promosi lewat HP, kita buat katalognya kan di WhatsApp bisnis, setelah itu bisa bagikan ke orang-orang di kontak tak, untuk orang-orang yang kita kenal. Bilang ini loh produk saya, gitu. UMKM yang aktif di media sosial itu memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang. Oke, mungkin seperti itu dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator MC. Saya mau bertanya, Kak. Ya Kak, silahkan. Saya mau bertanya, Kak. Strategi untuk upload konten seperti jam uploadnya itu di setiap platform sosmed yang tadi kita bilang, TikTok dan Instagram itu beda-beda. Eh, apakah karena kita tahu baik Instagram dan TikTok itu beda-beda tuh kalangannya dan audiensnya itu yang sering akses. Nah, juga misal eh, saya juga mau tanya, misal pelaku usahanya ini termasuk generasi X dan Boomers, dan dia juga mau cari target pasarnya itu generasi Boomers dan generasi X. Apakah ada perbedaan cara buat kontennya atau perbedaan jam uploadnya, yang dimana juga berpengaruh dengan algoritmanya agar FYP atau banyak ditonton. Nah, jika ada Kak, bisa mungkin kita beri tipsnya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi pertanyaannya itu kurang lebih kalau misalnya di aplikasi Instagram dan TikTok itu apakah ada perbedaan konten yang dibuat seperti itu ya untuk menyesuaikan dengan audiensnya? Nah, oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu. Jadi jawabannya itu setiap platform baik TikTok maupun Instagram itu bakal beda karakteristik penggunanya atau yang menggunakan Instagram tersebut dan TikTok. Jadi sehingga strategi kontennya juga itu perlu disesuaikan seperti apa audiensnya. Misalnya di Instagram itu orang cenderung melihat postingan yang dia follow atau ikuti. Jadi orang juga biasanya cari untuk informasi seperti yang dia butuhkan. Misalnya saya mau cari buket bunga nih, saya bakal cari IG apakah ada akunnya Buket Bunga Makassar. Seperti itu kita cari di situ, kita lihat gambar-gambarnya. Cari juga seperti apa dia di lokasi mana. Nah, kita bisa lihat di Instagram. Kalau di TikTok orang cenderung lebih ke hiburan.
Seperti itu. Kalau hiburan dia bakal lihat misalnya bukan bunga yang tadi ya. Sekarang itu ada viral-viral kayak fresh flower. Jadi kayak cowok belikan ceweknya bunga seperti itu. Dia lebih menghibur Ki. Terus lihat bunganya bagus, nah orang tertarik buat beli di buket bunga itu juga seperti itu. Terus karena untuk karakteristiknya berbeda, tapi jam uploadnya bisa saja kurang lebih sama karena orang kan biasanya bermain sosial media itu di jam-jam yang memang waktu luang atau lagi senggang, kayak di jam istirahat siang ataupun Instagram istirahat malam dari jam 12 sampai jam 1, jam 6 sampai jam 9 malam. Tapi kalau di TikTok itu cenderung orang lebih lama untuk memainkan TikToknya, aplikasi TikToknya, scroll TikToknya biasa bahkan sampai subuh karena di akun TikTok itu cenderung yang menggunakannya Gen Z. Biasa orang begadang untuk melihat scroll-scroll TikTok seperti itu. Terus untuk pertanyaan kedua ya, jika target pasarnya Gen X atau Boomer atau baby boomers ya, apakah kontennya harus beda? Nah, sebaiknya itu ada penyesuaian karena target pasarnya atau audiensnya itu beda. Jadi kita lebih menyesuaikan karena Gen X maupun baby boomers itu lebih suka informasi yang jelas, apa manfaat produknya, bahasanya juga sederhana, tidak yang bertele-tele, terus testimoninya juga ada dan bukti nyata. Pokoknya ini kontennya yang betul-betul membangun kepercayaan. Contohnya kalau misalnya di Gen Z itu atau Gen Z biasanya orang pakai wajib coba lagi viral banget nih kan. Nah gitu kan biasanya. Nah, Gen Z itu lebih terkenal dengan kata FOMO, di mana ramai. Nah, di situ juga orang penasaran nih, tidak mau ketinggalan, dia mau ikut beli juga produk tersebut tidak terlalu melihat informasi jelasnya yang panjangnya. Yang penting di situ lagi viral, dia juga mau ikut. Berbeda dengan kalangan kalangan Gen X ya atau baby boomers itu dia lebih lihat manfaatnya apa yang langsung terlihat. Terus informasinya juga jelas dan detail. Jadi kita lebih baiknya pakai penjelasan yang betul-betul menjelaskan secara detail kayak keripik pisang dibuat dari bahan pilihan tanpa pengawet dan cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Seperti itu. Kemudian em, algoritma ya tadi. Algoritma sebaiknya itu algoritma sebenarnya tidak melihat usia target secara langsung karena dia lebih melihat interaksi akun yang aktif dengan konten kita kayak yang sering like, yang nonton videonya berkali-kali seperti itu dia akan sering muncul juga di berandanya orang itu. Jadi tidak ada sih target usia yang memang dipatokkan tapi ini dari seleranya orang. Kalau itu orang suka dan like atau sering menonton, maka sering muncul juga di FYP-nya video yang serupa seperti itu. Misalnya, konten kita itu sering ditonton sama ibu rumah tangga yang usia 40 sampai 60 tahun lah. Nah, mereka sering like, komentar, dan juga bagikan kontennya. Maka aplikasinya itu akan mulai juga rekomendasikan atau muncul terus konten seperti itu untuk ibu rumah tangga ini. Karena memang dia itu suka video yang seperti itu. Jadi, tugas kita itu buat konten yang memang disukai oleh target pasar. Seperti itu. Oke. Selanjutnya tadi ada tips praktik ya, kalau tidak salah yang diminta pertanyaannya. Nah, tips praktik untuk UMKM dengan target Gen X dan Boomers itu yang pertama jangan gunakan tulisan yang jelas dan mudah gunakan tulisan yang jelas dan juga mudah dibaca karena memang tujuannya mereka itu mau cari informasi yang detail dan jelas. Terus jangan juga terlalu banyak efek atau transisi yang membuat videonya sulit dipahami. Itu lebih ke Gen Z.
Gen Z, ya seperti itu. Kemudian tampilkan juga produknya dengan jelas. Tampilkan manfaat produknya apa, bukan cuma look-nya, tampilannya. Gunakan testimoni pelanggan, kemudian bisa Bapak Ibu tampilkan proses produksi supaya lebih percaya. Seperti sempat disinggung tadi, kalau orang lebih suka lihat di belakang layar itu seperti apa, keadaan nyatanya, suasananya, seperti itu. Jadi kesimpulannya memang ada perbedaan karakter audiens antara aplikasi TikTok maupun Instagram. Tergantung juga generasi dia sukanya menggunakan aplikasi apa. Tapi sejauh sepengalaman saya ya, biasanya untuk generasi X atau boomers, dia lebih sering menggunakan Facebook atau ibu-ibu biasa bilangnya ada FB Pro kontennya di situ. Nah, kalau memang target pasar tak seperti ibu-ibu rumah tangga, kita bisa promosikan di aplikasi FB Pro itu, FB itu. Gitu. Tapi kalau yang paling penting itu memang bukan cuma cari jam upload yang sempurna, tapi kita memang betul-betul tahu siapa target pasar tak supaya bisa menjangkau. Kalau misalnya kita jualan peralatan rumah tangga misalnya kayak eh, panci-panci, biasanya yang mayoritas membeli itu lebih ke ibu rumah tangga. Gen Z kan cuman lebih suka yang simple kayak misalnya alat yang memudahkan pekerjaan seperti itu. Oke, saya kembalikan mungkin ada yang ingin ditambahkan. Oh iya, baik. Terima kasih kakaknya atas tips dan jawabannya. Oke, saya lihat dari kolom chat ya. Untuk visualia kreatif, boleh ditunjukkan cara menggunakan aplikasi desain seperti video editor maupun Canva. Oke, nanti saya carikan ya. Saya beralih ke pertanyaannya berikutnya dulu. Ini, apakah ada hashtag yang boleh bantu konten saya viral atau FYP, Kakak? Oke, biasanya tergantung aplikasi apa yang kita gunakan. Kalau misalnya aplikasi TikTok, tergantung penjualan tak kita jualan apa. Misalnya kita jual keripik pisang, kita bisa pertama pakai hashtag keripik pisang atau keripik pisang enak. Sebenarnya hashtag itu tidak terlalu em, berperan penting atau untuk membantu konten viral. Yang paling utama itu biasanya dari captionnya, karena itu yang penting kita pakai kata kunci. Biasanya kan orang kalau mau cari itu di pencarian video di TikTok, kita pakai kata-kata, misalnya kakak jualan keripik, kan jualan keripik misalnya, kita cari di TikTok itu keripik manis di Makassar, keripik enak. Nah, kata-kata keripik manis atau enak itu kita harus tambahkan di captionnya supaya kalau misalnya orang lagi cari keripik manis atau yang enak itu dia muncul video tak jadi bisa dilihat sama orang lain seperti itu. Oke, ini selanjutnya ada aplikasi desain seperti video editor Canva. Boleh saya kembalikan ke MC dulu, saya bukakan dulu. Ya, terima kasih Kak Yesi atas materi yang luar biasa. Jadi selanjutnya kami buka satu lagi deh dari Bapak Ibu. Kiranya masih ada yang ingin bertanya. Kami buka satu lagi, terakhir. Oke, kalau sudah tidak ada, sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk UMKM yang sempat berpartisipasi pada pelatihan hari ini, dan saya juga ucapkan terima kasih untuk KSI Angelin atas materi yang luar biasa pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita boleh dokumentasi dulu Bapak Ibu. Jadi untuk gaya atau style yang pertama, Bapak Ibu tolong dibantu dulu dong, buka dulu kameranya, kita sama-sama dokumentasi.
Jadi untuk style yang pertama, Bapak Ibu boleh seperti ini tangannya. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum nyalakan kamera, boleh dibantu nyalakan dulu kameranya. Terus kita foto sama-sama untuk style pertama seperti ini. Tangannya semua seperti ini. Saya hitung dalam hitung 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk gaya yang kedua, tangan Bapak Ibu boleh di seperti ini, menunjukkan bahwa ini UMKM naik kelas. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Selanjutnya sebelum kita betul-betul tutup pada pelatihan hari ini, ada sedikit sosialisasi dari teman-teman Rumah BUMN untuk sosialisasi pertama terkait BRI Inkubator. Jadi untuk penjelasan lebih detailnya saya serahkan ke Kakak SMR. Waktu dan tempat. Baik, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Niko dari Divisi SMER dan saya akan mensosialisasikan terkait berinkubator. Sebelum membahas apa sih itu berinkubator, jadi berinkubator merupakan program pelatihan dan pendampingan bagi UMKM binaan rumah BUMN yang telah terkurasi dengan berorientasi pada peningkatan kapasitas serta kapabilitas pelaku. Untuk program berinkubator akan dilaksanakan dalam 2 skala, yaitu berinkubator lokal sama berinkubator nasional. Perbedaannya, berinkubator lokal itu merupakan tahap awal yang menjangkau lebih banyak UMKM di berbagai daerah. Program ini memberikan pelatihan dan pendampingan di rumah BUMN BRI tanpa membatasi kategori usaha, sehingga dapat menyesuaikan dengan potensi dan karakteristik UMKM di setiap wilayah. UMKM yang menunjukkan perkembangan pada tahap ini berpeluang untuk dapat mengikuti program berinkubator nasional. Dan untuk program berinkubator nasional itu merupakan lanjutan yang ditujukan untuk UMKM alumni program berinkubator. Oke, lanjut. Jadi kalau kita nggak disuruh gitu kan nggak bakalan ini. Banyak PR-nya. Iya, betul, betul. Disimpan lagi, malah penting sebenarnya kan. Nah, jadi setelah kita melakukan itu dan kita melakukan apa namanya presentasi ya ke tim sebagai evaluator dan menjadi pemenang itu kita ada rasa oke lah, berarti kita we are in the right track lah. Yes. Gitu. Jadi ceritanya berarti udah benar nih. Betul. Benar nih langkah saya nih. Betul. Nah, buktinya saya diapresiasi. Nah, gitu aja. Jadi kalau
kita udah diapresiasi dan udah dinilai sama orang yang kompeten, tuh jadinya kan ada self confidence tersendiri yang Betul. kita muncul nih, wah saya udah cocok lah, kalau gitu saya tinggalin konsisten aja gitu Betul. kalau saya. Mungkin itu aja sih. Beralih ke juara 3 kita nih, BRI Inkubator Go Global, Ibu Airin. Siapa sih yang pertama kali dikabarin kalau misalnya, ih saya juara 3, pasti kan ada kebanggaan tersendiri kan, sama seperti Ibu Airin tadi sebutkan kayak sangat termotivasi, sangat langsung bersemangat untuk menjual kembali. Kira-kira siapa sih orang pertama yang perlu dikabarin gitu? Kita udah nikah sudah pasti pasangan kita ya kita. Saya kasih tahu lewat chat aja. Jadi waktu itu kan pengumumannya kita by Zoom juga. Tapi saya udah ada feeling, kayaknya saya masuk dari 5 besar dan alhamdulillah memang betul saya juara 3. Tapi di situ kita nggak disampaikan kalau ada rewardnya, ada hadiahnya. Hah? Dapat 10 juta alhamdulillah. Juara 3 loh. Iya. Saya nggak tahu juara 1 juara. Nah nanti setelah teman-teman tanyakan di grup ini gimana Pak hadiahnya, kan barulah kita diminta rekening. Nah terus disampaikan sama Bu Ayu, Bu Irin, adik saya yang sampaikan sama Bu Ayu bilang, kakak ibu itu menang juara 3 loh nasional, dapat 10 juta. Saya aja nggak tahu, makanya saya cek rekening, alhamdulillah betul ada masuk 10 juta. Dan saya sangat bangga sekali dengan ini. Makasih BRI, makasih banyak. Oke, jadi itu tadi sedikit cuplikan videonya dari Brinkubator. Selanjutnya ada timeline program Brinkubator lokal tahun 2026. Yang pertama itu adalah pendaftaran peserta. Setiap peserta akan mendaftarkan program Brinkubator melalui platform link UMKM ID yang akan berlaku sampai tanggal 31 Juni 2026. Terus untuk tahap kedua ada kurasi peserta. Rumah BUMN bersama IFA melakukan kurasi untuk menjaring UMKM terbaik di masing-masing rumah BUMN. Dan itu akan berlaku di minggu kedua bulan Agustus sampai minggu keempat bulan Agustus. Yang ketiga ada pengumuman kurasi. Untuk hasil pengumumannya itu akan disampaikan kepada seluruh UMKM pendaftar di minggu pertama bulan September. Yang tahap keempat ada pelatihan dan pendampingan UMKM. Jadi, setiap peserta akan mengikuti pelatihan sesuai kurikulum yang sudah ditetapkan. Dan itu akan berlaku di minggu kedua bulan September sampai minggu pertama bulan Oktober. Yang tahap terakhir ada awarding UMKM. Untuk UMKM terbaik di setiap kategori akan diberikan apresiasi atas pencapaian dan perkembangan usaha. Untuk mulainya itu untuk hasil awardingnya akan berlaku di minggu kedua bulan Oktober. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang minat mendaftar berinkubator, bisa aja langsung datang ke rumah BUMN BRI. Nanti kami akan fasilitasi pendaftaran berinkubator. Mungkin itu aja saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Ya, terima kasih Kak Nicole atas penjelasannya terkait BRI Inkubator. Jadi untuk Bapak Ibu atau kakak-kakak yang memiliki usaha terus ingin mendaftarkan BRI Inkubator, boleh banget langsung ke rumah BUMN Makassar. Nanti akan dibantu daftar sama teman-teman dari divisi SMR. Nah, selanjutnya ada sosialisasi dari teman kami dari program development terkait CWS dan narasumber. Untuk penjelasan lebih detailnya, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan saya Nurul Ilmi, akrab disapa Ilmi dari program development di intern di rumah BUMN Makassar. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan terkait dari coworking space atau biasa kita sebut dengan CWS, di mana coworking space ini disediakan untuk para pelaku UMKM, organisasi dan komunitas. Jadi jika Bapak Ibu ingin melaksanakan pelatihan yang dilaksanakan dan tidak dibayar untuk pesertanya, itu bisa meminjam coworking space di rumah BUMN. Dan adapun syarat peminjaman coworking space itu sendiri ada 5 syarat.
Yang pertama itu mengajukan peminjaman H-3 sebelum kegiatan berlangsung. Jadi Bapak Ibu silakan mengajukan surat dari instansi masing-masing. Yang kedua itu jumlah peserta minimal 20 orang dan maksimal 30 orang. Adapun barter konten yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman jika ingin meminjam CWS dan collab dengan akun Rumah BUMN. Dan yang keempat itu seluruh peserta wajib follow akun resmi kami. Ada tertera di samping itu ada Instagram, TikTok, dan YouTube. Dan yang kelima, setiap komunitas wajib mengutus perwakilan untuk bergabung dalam grup Rumah BUMN. Jadi itu tadi syarat peminjaman coworking space di Rumah BUMN. Silakan menghubungi nomor tertera jika Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ada yang ingin meminjam Rumah BUMN, CWS di Rumah BUMN. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya ada proses pendaftaran narasumber atau ekspor pada Rumah BUMN. Jadi, Rumah BUMN itu sendiri memfasilitasi untuk ekspor atau narasumber yang ingin membawakan pelatihan di Rumah BUMN. Nah, adapun syaratnya itu yang pertama memiliki akun Instagram aktif, yang kedua memiliki kompetensi dan pengalaman yang selaras dengan pelatihan yang akan dibawakan. Untuk pendukungnya itu memiliki sertifikat kompetensi dan gelar non-akademik menjadi nilai tambah untuk Bapak Ibu dalam membawakan materi. Yang ketiga itu melampirkan data diri berupa CV, foto formal, logo perusahaan, dan modul pelatihan. Dan yang keempat, memiliki rekening BRI. Namun apabila belum memiliki, Bapak Ibu bisa dibantu oleh admin untuk pembukaan rekening di Rumah BUMN. Dan yang kelima itu mampu menghidupkan pelatihan dengan berbagai kegiatan seperti ice breaking, diskusi forum, games, kuis, pretest, dan post-test. Dan selanjutnya itu bagi narasumber yang memiliki komunitas wajib menghubungi nomor yang tertera jika Bapak Ibu berkesempatan atau ingin menjadi narasumber di Rumah BUMN, boleh menghubungi nomor yang tertera. Nanti kami akan jelaskan beberapa benefit yang kami tawarkan. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Kakak atas penjelasannya. Jadi itu tadi ya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ada komunitas atau organisasi, terus ingin melakukan pelatihan dan bingung terkait tempatnya, nah di Rumah BUMN Makassar itu kami bisa sediakan secara gratis. Nah untuk Bapak Ibu yang ingin atau tertarik, boleh tadi dihubungi nomor yang tertera. Nah selanjutnya ada penjelasan terakhir Bapak Ibu, ada penjelasan yang tidak kalah bermanfaat, yaitu dari teman kami digital marketing. Nah, penjelasan ini mungkin akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Jadi, untuk penjelasan lebih detailnya, saya persilakan untuk teman digital marketing. Waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan, saya Muhammad Tafia dari Divisi Digital Marketing Rumah BUMN. Jadi, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan beberapa program yang disediakan oleh Digital Marketing. Jadi, yang pertama itu ada e-katalog dan website. Jadi, kami itu membantu untuk mempromosikan produk UMKM melalui katalog digital dan website resmi BUMN, sehingga produk lebih mudah ditemukan dan dijangkau oleh masyarakat luas. Kemudian yang kedua itu ada branding UMKM. Nah, kami juga mendukung pengembangan identitas usaha UMKM melalui pembuatan logo, desain kemasan, brosur, kartu nama, hingga spanduk yang dapat meningkatkan profesionalitas dan daya tarik produk. Kemudian, yang ketiga ada konsultasi digital marketing. Nah, kami memberikan pendampingan dan strategi pemasaran digital yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing UMKM agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya ada pendampingan e-commerce. Nah, di sini kami membantu pelaku usaha dalam pembuatan dan pengelolaan akun marketplace, khususnya Shopee, sehingga UMKM dapat mulai berjualan secara online dengan lebih optimal. Yang kelima ada display produk. Nah, produk UMKM dapat dipajang di Rumah BUMN sebagai sarana promosi langsung kepada pengunjung maupun peserta berbagai kegiatan dan pelatihan.
Kemudian yang keenam itu ada review produk. Nah, kami membuat konten review produk dan memperkenalkan lokasi usaha UMKM melalui media sosial Rumah BUMN untuk meningkatkan exposure dan kepercayaan konsumen. Kemudian yang ketujuh itu ada UMKM Go Online dan sosial media. Nah, kami juga mendampingi UMKM dalam mengelola berbagai platform digital seperti WhatsApp Business, Google Business Profile, serta akun media sosial sebagai sarana pemasaran yang efektif. Dan yang terakhir itu ada pembuatan website. Nah, bagi UMKM yang ingin memiliki identitas digital yang lebih profesional, kami juga membantu dalam pembuatan website usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan kredibilitas bisnis. Nah, kami percaya bahwa setiap UMKM memiliki potensi untuk berkembang lebih besar jika didukung oleh strategi pemasaran digital yang tepat. Oleh karena itu, Divisi Digital Marketing Rumah BUMN Makassar siap menjadi partner bagi UMKM dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti program dari Divisi Digital Marketing, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Kemudian nanti teman saya akan mengarahkan Bapak untuk mengisi link Google Form untuk mengikuti program yang diinginkan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Kak Fiat atas penjelasannya. Jadi itu tadi ya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu masih terkendala dalam editing atau pembuatan logo atau pengelolaan sosial media, nah boleh banget juga dibantu oleh Rumah BUMN Makassar dan sekali lagi ini secara gratis tidak dipungut biaya. Jadi silakan Bapak Ibu yang masih merasa butuh untuk dibimbing dan dibantu, boleh di-scan atau hubungi nomor yang tertera. Nah, berakhirnya sosialisasi pada hari ini, maka berakhir pula pelatihan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang menyempatkan hadir pada pelatihan hari ini, menyempatkan atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih. Jadi di Rumah BUMN Makassar itu kita tidak hanya melakukan pelatihan 1-2 kali, tapi kami rutin melakukan pelatihan. Nah, untuk Bapak Ibu yang merasa ada pelatihan yang Bapak Ibu butuhkan lantas tidak ada di Rumah BUMN Makassar, boleh banget di-scan analisis kebutuhan untuk memberikan saran pelatihan untuk pelatihan ke depannya. Nah, untuk bagian feedback pelatihan, Bapak Ibu juga boleh kiranya pelatihan pada hari ini ada yang kurang atau ada masukan untuk pelatihan berikutnya, boleh banget dimasukkan atau di pelatihan Bapak Ibu. Ya, silakan di scan dulu atau boleh langsung di scan untuk analisis kebutuhan dan feedback pelatihannya. Ya, boleh dilanjut Kak Rena. Ya, operator boleh dilanjut di slide berikutnya. Oke, baik. Mungkin itu saja pelatihan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang join sampai akhir. Untuk sertifikatnya Bapak Ibu nanti kami kirimkan di grup atau Bapak Ibu boleh hubungi nomor admin yang tertera di grup. Mungkin hanya itu pelatihan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup pelatihan pada Waalaikumsalam.